Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali bisa mengulang apa yang telah menjadi kebiasaan dan rutinitas dalam kajian subuh berjamaah. Diawali dengan sholat, kemudian 1-2 saat kita sempatkan untuk memahami dan mempelajari ayat-ayat Allah, dan hari ini alhamdulillah kita sampai pada pasal atau pada ruku yang ke-32, ayat 243 sampai 248 Quran surah Al-Baqarah. Ini ayat terdiri dari 6 ayat yang pada prinsipnya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berkait erat dengan masalah sejarah, dengan masalah qasas atau masalah kisah. Sampai 247 atau 248 ya. Nah, jadi ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kisah kita tampilkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu ayat yang sangat menjadi sesuatu yang menerangkan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ketiga, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Bahwa kata Allah, kami mengisahkan kisah yang paling baik dengan diwahyukannya kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an ini. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa Al-Qur'an itu mayoritas di dalam isinya adalah juga sejarah atau qasas. Ia menyangkut masalah kisah-kisah tentang para nabi dengan kehidupan kaum yang bersama dengan mereka. Nah, dari kalangan nabi itu, wa rasulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dalam Quran surat An-Nisa dikatakan kisah-kisah yang telah Allah berikan itu dari kalangan para rasul, ada rasul-rasul yang diceritakan, ada rasul-rasul yang tidak diceritakan. Kemudian di dalam Quran surah Al-Ghafir atau Quran surah Al-Mu'min surat ke-40 ayat 78 juga dikatakan hal yang sama sebagai keterangan bahwa para nabi, para rasul itu dikisahkan oleh Allah lengkap dalam Al-Quran. Namun ada beberapa yang nilai-nilai kerasulannya bersambung dengan nilai-nilai kerasulan yang lain, sehingga mungkin inilah yang mengakibatkan sebagian rasul, sebagian nabi tidak dikisahkan. Namun tentu Nabi Muhammad SAW dalam wahyu yang diterima oleh beliau, sehingga tersusun nanti ada satu kisah tentang para nabi secara khusus, itu dinamai dengan kitab Qasasul Anbiya, kitab yang berisi tentang kisah-kisah para nabi, dan itu lengkap setidaknya nabi-nabi yang 25 atau rasul-rasul yang 25, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada kisah Nabi Muhammad SAW hari ini tersuguh di hadapan kita melalui bacaan. Tinggal kita bisa dan tidak bisa, atau mau dan tidak mau membaca kisah-kisah Nabi itu. Kalau kita memang sebagai pelaku pejuang, memang penting dan sangat utama kita memahami kisah-kisah itu. Nah, ayat yang berkaitan atau ayat yang terdapat dalam pasal 32 surah Al-Baqarah ini 243 sampai dengan 248 juga sangat terkait dengan kisah para nabi. Kita tahu di dalam ayat yang 243 di sana Allah mengatakan
Alam taro Nah ini. Alam taro ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Wa qala lahumullahu mutu summa ahyahum innallaha ladu fadli 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tidakkah kamu memperhatikan ilal ladina kepada orang-orang kharaju yang mereka keluar min diyarihim dari kediaman-kediaman mereka, dari daerah-daerah mereka, dari tempat tinggal mereka, dengan membawa ulupun hadarul maut. Mereka itu ulupun, jumlahnya beribu-ribu. Di dalam tafsir, baik tafsir banyak yang menafsirkan tentang kalimat beribu-ribu ini. Sebagian ada yang mengatakan, misalnya di Ibnu Katsir itu jumlah mereka adalah 4.000. Ada juga dikatakan 7.000 atau 8.000, bahkan ada yang mengatakan jumlah ribuan mereka itu adalah 30-40 ribu. Kita tentu tidak akan terlalu bermasalah dengan hitungan berapa jumlah mereka yang keluar dari tempat mereka itu, dan itu menjadi pengetahuan yang sifatnya nomor 2 dibanding dengan hikmah sesungguhnya yang nanti diceritakan dalam ayat ini. Jadi kisah ini adalah kisah yang menceritakan tentang satu keadaan suatu kaum yang terjadi di masa lalu, dan mereka keluar dari suatu tempat yang tempat itu merupakan tempat kediaman mereka. Kemudian mereka keluar dari tempatnya gara-gara hadarul maut, gara-gara takut mati. Nah, kisah ini terkisah pada masa Bani Israel, yang nanti Bani Israel ini kan sedikit kita ini kan, bahwa mereka di dalam tafsir itu mengapa mereka keluar. Ada tafsir yang mengatakan bahwa mereka Bani Israel itu keluar dari tempat kediaman mereka menghindari wabah. Ya, kalau kita sekarang corona. Jadi pada saat itu ada wabah, ada taun, ada penyakit yang membuat mereka sangat ketakutan terhadap kematian. Dan itu wabahnya benar-benar wabah, karena diceritakan bahwa ketika terjangkit di pagi hari maka sorenya dia mati, ataupun sebaliknya terjangkit di sore hari maka keesokan harinya dia mati. Jadi karena waktu itu belum ada vaksin. Kalau sekarang ada vaksin, insya Allah terbebas dari wabah. Jadi kalau dulu belum ada vaksin, makanya mereka lari menghindari taun itu, menghindari wabah itu ke suatu tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka, dengan membawa kekhawatiran, ketakutan bahwa mereka takut mati gara-gara si taun itu. Jadi sangat cocok dengan keadaan hari ini. Namun nanti kita akan mencoba mengambil hikmah dari pelajaran ayat ini seperti apa. Nah, ini kisah ini kita kembali dulu ke sini. Nah, nanti ke sini nih. Kita tahu ini kisah titik-titik ini adalah perjalanan Nabi Musa saat dikejar oleh Fir'aun keluar dari Mesir, di mana mereka dikejar oleh Fir'aun dari Mesir, kemudian nanti sampai di Palestina. Jadi kalau menurut hitungan jarak perjalanan mereka itu ada di sekitar 800 km. Jadi perjalanan mereka itu dibayangkan, karena orang banyak menyebut bahwa mereka keluar dengan 40.000 orang, ada juga beribu-ribu orang, tapi bukan keluar yang tadi yang karena taun itu. Ini kisah terlebih dahulu
bahwa Bani Israel yang pada awal mula dibawa oleh Nabi Yusuf dari Palestina ke Mesir, kemudian bertempat tinggallah di Mesir. Namun setelah Nabi Yusuf wafat, kemudian status Bani Israel di Mesir itu tidak lagi statusnya berada dalam status yang baik, karena mungkin mereka sesuai dengan karakteristik Bani Israel, dia memiliki kesombongan, memiliki gaya yang nyeleneh, dan ini berlaku sampai hari ini, bahkan mungkin nanti sampai kiamah untuk Bani Israel demikian. Jadi dibawa oleh Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf adalah seorang pejabat tinggi di Mesir pada saat itu. Kemudian dibawalah saudara-saudaranya pada saat mereka berhijrah, konon diceritakan jumlah mereka hanya 70 orang. Kemudian beratus-ratus tahun mereka tempat tinggal di sana, sehingga jumlahnya menjadi berpuluh-puluh ribu. Dan saat Nabi Musa membawa keluar, karena setelah Nabi Yusuf kemudian berangsur-angsur Bani Israel menjadi umat yang nomor 2, bahkan menjadi budak di Mesir itu. Kaum Bani Israel itu, mereka punya satu perkampungan khusus di sana, dan diberlakukan oleh Fir'aun pada zaman Nabi Musa itu kebijakan untuk mereka yang melahirkan anak laki-laki kemudian dipaihan, dan anak perempuan dibiarkan hidup. Itu kebijakan untuk Bani Israel yang tidak berlaku untuk di luar Bani Israel. Jadi sangat tertindas sekali Bani Israel pada masa Fir'aun, dan oleh karena itulah Allah mengutus Nabi Musa dibantu oleh wazirnya yang bernama Nabi Harun untuk membebaskan Bani Israel dan memerangi sekaligus Fir'aun dari segala bentuk kekafiran dan kejahatan perilaku hidupnya. Dan cerita singkatnya, Nabi Musa sukses membebaskan Bani Israel dan membawa pulang ke suatu negeri yang nanti di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22-23 itu diceritakan tentang dibawanya Bani Israel ke tempat yang oleh Allah memang dijanjikan, yakni negeri Kan'an katanya dulu, kalau sekarang mungkin di sekitaran Palestina. Nah, ini letaknya seperti apa yang tertera di sana. Jadi lingkaran itu, jadi Nabi Musa berjalankan kira-kira laut mana anu di pentasan. Maka kalau dilihat yang berwarna abu itu adalah 2 laut, jadi laut Cagak yang merupakan pengembangan dari laut merah. Jadi bukan laut merah pada pokoknya, tapi istilahnya penjorokan dari laut merah, yang tentu penjorokan itu pun kalau laut tidak bisa dihitung seperti hanya kita menghitung lebarnya Kali Citanduy. Tapi lebar laut merah yang merupakan pecahan dari laut merah yang inti itu kalau dalam catatan-catatan lebar laut yang dipecahkan oleh tongkat Nabi Musa itu sekitar 1,8 km. Jadi 1,8 km itu bukan jarak yang dekat. Dan itu dipecahkan sehingga Fir'aun mengikuti di tengah laut itu setelah terbelah, kemudian diikuti oleh Fir'aun, kemudian Allah tenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Singkat cerita, Bani Israel bisa selamat dan Fir'aun semuanya tidak ada yang tersisa pasukannya. Berpuluh-puluh ribu itu tenggelam di Laut Merah. Dan Bani Israel sampailah pada satu tempat yang bernama kita sebut Palestina. Karena dulu belum ada istilah negara Israel. Kalau nanti saudara-saudara sekalian lihat jalur itu adalah jalur perjalanan yang sebetulnya kalau lurus perjalanan itu akan lebih dekat dengan dan tidak menemui laut. Tapi begitulah Allah memang memberjalankan sehingga perjalanan Nabi Musa dengan Bani Israel dicatat konon berute kan seperti rute yang tergambar di dalam gambaran Exodus ini.
Nah, maka kemudian pernah juga dihadapkan pada saat dia terbebas dari Laut Merah. Bani Israel itu kan memang aneh-aneh, melewati suatu perkampungan yang perkampungan itu terbiasa menyembah anak sapi, kemudian meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, bisakah engkau membuat Tuhan seperti mereka untuk kami ibadahi?" Jadi padahal itu telah diselamatkan, jadi rasa syukurnya itu tidak ada. Nah, jadi itu kisahnya secara singkat dulu. Nah, maka ini ke sini. Setelah Nabi Musa wafat itu sekitaran tahun 1303 sampai, atau masa hidup Nabi Musa 1303 sampai 1203, karena usia Nabi Musa itu sekitaran 120 tahun. Lamun orang punya usia 120 tahun, tapi kahontal keneh ya, 120 tahun untuk manusia sekarang juga ada yang memungkinkan. Meskipun rata-rata umat Nabi Muhammad itu usianya 160 sampai paling 80 tahun. Nabi Musa itu setelah ditinggalkan atau setelah wafat, kemudian beberapa tahun kemudian Nabi Harun pun wafat. Ceritanya Allah menghentikan perjalanan penugasan Nabi Musa dengan diwafatkan, dan itu nanti dilanjutkan oleh para muridnya yang juga adalah para nabi. Jadi kebingungan Bani Israel ketika hendak memilih siapa pemimpin setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Nabi Musa, maka diangkatlah Nabi yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun itu adalah murid yang dekat sekali dengan Nabi Musa, yang di dalam Quran surat Al-Kahfi nanti kita akan mengetahui keberadaan Nabi Yusha bin Nun, yang ketika Nabi Musa menemui Nabi Khidir dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60, ayat 67 juga ada bisa dikatakan sampai dengan, jadi kisah tentang Nabi Khidir ditemui oleh Nabi Musa, yang Nabi Khidir mengatakan, "Rek naon maneh datang ka kuring, sabab maneh moal bisa sabar marangan kuring, lam tastai ma'iya sobro." Tapi kemudian Nabi Musa mengatakan, "Lah pokoknya mah kuring rek nuntut ilmu ka anjeun, insyaallah kuring bisa sabar mengikuti perjalanan dan wejangan apa yang Anda sampaikan." Nah, dia ditemani oleh seorang pemuda, disebutkan dalam ayat 60 atau ayat berapa? Ayat 78 juga sama, di sana ada kata-kata patahu. Di dalam Quran surat ayat 60, Al-Kahfi ayat 60, wa id qala Musa lipatahu. Nah, itu lipatahu itu artinya kepada pemudanya. Jadi pemuda yang disebut di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 60 itu diduga dia adalah Yusha bin Nun. Jadi murid yang sekaligus pembantu, yang sekaligus juga menemani Nabi Musa kemanapun Nabi Musa pergi. Kemudian kita jumpai juga isyarat tentang keberadaan Nabi Yusha bin Nun, yang menurut banyak pendapat bahwa Yusha bin Nun itu adalah juga Nabi. Di dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 23, bahwa ketika Nabi Musa lepas dari kejaran Fir'aun, kemudian yang menyebabkan nanti Allah memberikan hukuman kepada Bani Israel selama 40 tahun dia tersesat berputar-putar dari rute yang tadi itu, ada yang balik dari kadinya. Nah, itu namanya, itu pada saat itu 40 tahun Bani Israel dihukum dengan ketersesatan. Jadi lamun orang Sunda mah mengatakan mungkin sawan kuya, hayang keluar dari tempat itu gara-gara apa? Gara-gara diperintahkan ku Allah, masuklah baba sujada, gitu kan? Ada dalam Quran, masuklah ke pintu ini dengan penuh ketundukan, kemudian mari kita berperang melawan pasukan yang ada di tempat itu. Tapi kumaha, coba dibayangkan ke orang, kurang ajarnya Bani Israel kepada nabinya
wahai Musa, kami tidak akan masuk dan berperang melawan mereka karena di sana ada kaumun jabbarun, ada kaum yang sangat gagah dan kuat-kuat. Lamun kami berperang, kami pasti mau menang. Jungwelah cenah maneh sorangan asup kaditu berperang, bayangkan kepada nabinya berani berbuat begitu. Yang karena itulah kemudian Nabi Musa mengatakan, mun dibayang-bayang ke orang, gogodeg lah Nabi Musa itu, kurang ajar cenah begini. Oleh karena itu, ya Robbi, Nabi Musa kepada Allah berdoa, Gusti, geningan ujung nama, la amliku illa nafsi wa akhi. Tidak ada kuasa kami itu kepada mereka, dan yang mampu dikuasai dikontrol hanyalah diriku dan saudaraku ini. Tung nama itulah pernyataan Nabi Musa yang menunjukkan pada bukan keputusasaan, tapi menghadapi kewangkelangan atau kekurang ajaran dari Bani Israel yang padahal sudah dibebaskan dari cengkraman penjajahan Fir'aun, namun juga tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Nabi Yusha bin Nun. Ada sinyalemennya dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian apa yang diceritakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 243 itu berkaitan dengan nanti ada seorang nabi lagi yang juga setelah Nabi Musa, yakni adalah Nabi Hizkil. Nabi Yusha bin Nun itu menurut cerita dibunuh oleh Bani Israel, oleh mereka oknum-oknum Bani Israel. Karena apa? Karena Nabi Yusha bin Nun tidak pernah lupa, selalu mengingatkan, selalu memberikan peringatan-peringatan, dan karena pemberian peringatan-peringatan itu Nabi Yusha bin Nun meureun bosen Bani Israel teh kemudian dibunuh. Dan sejak zaman itulah nanti terjadi pembunuhan-pembunuhan para nabi sampai di ujungnya juga sampai pada Nabi Isa ada perencanaan pembunuhan itu sama dengan apa yang terjadi dengan nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Karena setelah Nabi Musa itu yang tercatat di dalam nabi-nabi yang tercatat dalam 25 itu sekitaran berapa? Nabi Musa itu adalah nabi yang ke berapa belas? Mulai dari Nabi Adam, Nabi Musa adalah nabi yang keberapa? Berapa? Yang ke-15. Berarti ada 10 nabi atau 9 nabi sampai dengan Nabi Isa. Ada 9 nabi. Nah, rata-rata yang 9 nabi itu juga sebagiannya ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Pun demikian Nabi Isa, memang niat mereka Bani Israel hendak membunuh. Karena apa? Karena Nabi Isa itu harapan mereka adalah akan memerangi kekuasaan Romawi yang saat itu menguasai Palestina. Tapi ternyata kehadiran Nabi Isa justru malah memperbaiki tauhid dan akhlak yang hari itu kaum Bani Israel sudah sangat menyimpang sekali dari Islam. Karena ketidaksukaan mereka dengan cara itu, aing mah hayang perang gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Bani Israel itu ternyata atau yang dilakukan oleh Nabi Isa memperbaiki masalah-masalah akidah, karena penyimpangan-penyimpangan pengabdian kepada Allah yang sudah sangat kelewat batas. Oleh karena itu direncanakanlah pembunuhan, namun Allah menskenariokan lain, dan Nabi Isa tidak dibunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, yang pengakuan Bani Israel itu mereka membunuh dan mereka menyalib Nabi Isa. Tapi kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu, aku meyakinkan, kata Allah kepada kita semua, di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Nabi Isa itu tidak pernah disalib dan tidak juga dibunuh. Itu kisah itu di dalam Quran surat Maryam juga sangat jelas. Di dalam Quran surat Ali Imran juga ada kisah tentang masalah Nabi Isa. Kemudian yang tadi ini dikenal di kisah Nabi Hizkil. Jadi orang-orang yang keluar di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 253 itu kan ada ribuan yang keluar. Ya sebutlah misalnya yang terbesar itu hitungannya adalah 70.000 atau 40.000. Maka 40.000 orang keluar dengan rencana menghindari kematian. Tapi ternyata
mereka tidak bisa menghindari kematian karena kematian itu bukan karena sesuatu yang diakibatkan oleh makhluk, tapi kematian itu ada sesuatu yang telah dikontrak oleh setiap hamba, oleh setiap makhluk dengan al-khaliq. Jadi mereka mencoba menghindari kematian, tapi ujungnya kematian itu malah menimpa mereka. Bahkan dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, kematian itu kalian tidak akan pernah tahu di tempat mana kita akan menemui kematian. Satu itu. Yang kedua, ketika kematian hendak menjemput kita, maka kita akan dihantarkan pada suatu tempat yang di tempat itulah kita harus mati. Jadi bukan karena apapun di luar, karena kematian sesuatu yang telah dikontrakkan oleh Allah bersama dengan para hambanya dan para makhluknya. Jadi itu, mereka keluar, tapi kemudian karena mereka, tapi juga ada dalam tafsir Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili, bahwa mereka keluar itu bukan karena ta'un, tapi karena mereka menghindari dari kewajiban berjihad dan berperang di jalan Allah. Ini terkait dengan kaitan nanti ayat 44-nya dan 45-nya. Nah, oleh karena itu kita tidak dalam hal ini mengambil pelajaran bahwa pertama, kematian itu bukan untuk dihindari, tapi justru untuk disongsong dengan persiapan yang penuh. Nah, kemudian yang tadi Bani Israel yang jumlahnya 40.000 itu dimatikan semuanya oleh Allah, dan seperti mematikan satu jiwa saja katanya melalui pekikan teh ya, melalui deheman malaikat lah gitu. Langsung ya kurang disederhanakan. Kemudian mati semua itu orang-orang yang takut mati itu. Nah, setelah 1 tahun berlalu, tulang belulang mati tinggal letak, karena ada puluhan ribu itu di suatu daerah yang tidak tersentuh. Maka datanglah lewat di tempat itu, konon katanya seorang nabi bernama Nabi Hizkil, kemudian menyampaikan, ini andai saja, kata Nabi Hizkil itu, andai saja ini dihidupkan kembali. Bahkan dia meminta kepada Allah, ya Allah, jadi keinginan dia untuk mengetahui bagaimana tata cara menghidupkan orang yang mati. Maka pada saat itu Nabi Hizkil mengetahui dan menyaksikan secara langsung bagaimana ruh-ruh yang telah terpisah dari raga itu kembali kepada raganya masing-masing, dan 40.000 mayat yang bergeletakan itu kembali menjadi hidup. Dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah hidupkan kembali karena Allah sangat berkuasa atas hal yang demikian. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi itu berkait dengan istimewanya kekasih Allah yang bernama Nabi Hizkil pada saat itu. Jadi kisah ini menunjukkan pada bahwa ta'un itu sebetulnya tidak mematikan karena keta'unannya. Wabah itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri sesuai dengan sebagaimana mestinya, bagaimana adanya dalam menghadapi pandemi atau wabah yang disebut dengan ta'un itu. Jadi ini sangat erat sekali dengan kaitan kita hari ini. Kita hari ini sedang dilanda dengan satu wabah yang bernama corona. Wabah corona ini adalah wabah yang tentu ada, namun bagi orang yang beriman jangan sampai kemudian merubah keadaan tauhid, nepikeun kasieun ku sesuatu yang bukan Allah. Hendaklah tetap kita dalam keadaan tauhid yang benar, tauhid yang bersih. Adapun kematian, ada taun tidak ada taun, mati itu pasti. Ada wabah atau tidak ada wabah, karena penyakit bukan alasan untuk mati, dan sehat juga bukan alasan untuk tetap hidup.
Kadang-kadang yang mati juga, kadang-kadang yang sakit juga lama matinya, tidak mati-mati, dan yang hidup koceplak kemudian mati gitu. Atau yang sehat pun ujung-ujung dia ditentukan kematiannya karena memang sudah sampai jatah dan kontrak hidupnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan saja. Masalah pandemi bukan kita tidak percaya, harus percaya karena pandemi itu ada. Jangankan pandemi corona hari ini, lewiti corona pun mungkin ada gitu. Tapi apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengurangi sedikit pun nilai akidah dan tauhid kita. Jadi itu. Kemudian nanti ini kisahnya dulu, yang 44 dan 45-nya kita lewat terlebih dahulu dan kita masuk ke 46 sampai 47 dan 48. Meskipun ini bersambung dengan sampai dengan nanti di ayat beberapa ayat berikutnya. Nah, di dalam ayat yang 46-nya, alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Tidakkah juga kalian memperhatikan tentang Bani Israel yang para pembesarnya itu menyampaikan kepada nabi mereka. Nah, yang disebut dengan linabiyillahum itu diduga kuat atau ditandai bahwa itulah yang disebut dengan Nabi Samuel. Jadi Nabi Samuel yang hidup pada saat itu, karena dulu Nabi Samuel adalah seorang nabi yang tidak merangkap sebagai raja. Nah, nanti setelah Nabi Samuel ini akan muncul ya nabi, ya raja. Jadi inilah awal kisah dari kisah pertarungan antara Tolut dengan Jalut. Jalut itu, jadi ini berkisah sama. Jadi kurang lebih disinilah lokasi pertempurannya itu. Jadi di sana ada Palestina. Sekarang Israel kan tuh sudah mengurung. Dulu itu nggak ada yang namanya Israel itu. Jadi negara Israel ya. Jadi kita sebetulnya kalau menyebutkan Israel itu kan salah satu nama lain dari Nabi Yakub. Jadi kalau kita menunjuk wah Israel mah, itu sebetulnya Israel itu nama Nabi Yakub. Jadi kita katakan yang jahat-jahat itu sekarang adalah mereka Yahudi yang mendirikan suatu negara karena mereka merasa diberikan janji oleh Allah untuk menguasai itu. Nah, itu yang ada Israelnya itu sekarang sudah meluas, bahkan Palestina hanya tinggal sedikit sekali. Ada di sebagian jalur Gaza dan juga di sebagian Bethlehem, Yerusalem itu masih menjadi negara Palestina. Dan bisa jadi nanti mengecil sehingga tinggal satu titiklah Palestina dan semuanya nanti berubah menjadi Israel. Oleh karena itu teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina sampai hari ini sedang berjuang mempertahankan negaranya, mempertahankan wilayahnya. Dan kita pun juga punya kewajiban jauh seperti kita, minimal kita membantu dengan doa. Syukur-syukur lamun bisa mah init kali itu juga berperang, bisa tidak? Nah, biasanya Bani Israel itu dikisahkan dalam ayat ini, mereka orang-orang yang sangat katinggaliwanian, sangat pemberani kelihatannya, dengan menantang, pokoknya mah cobalah minta diutus seorang raja agar kami bisa berperang di jalan Allah. Nah, di antaranya karena mereka berada dalam penindasan atau berada pada wilayah pengasingan dan mereka ingin menempati satu tempat yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu Palestina, yang pada saat Nabi Samuel itu di Palestina ada satu kekuasaan besar yang diperintah atau yang dipimpin oleh seorang raja yang terkena raksasa bernama Jalut. Nah, kemudian nanti Nabi Samuel atas permintaan Bani Israel itu menunjuk seorang pemimpin perang, menunjuk seorang raja yang bernama Tolut. Namun Bani Israel yang telah oleh Nabi Samuel ditunjuki pek
pamimpin maneh perang teh dikukuring geus ditunjuk tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi bisa dibayangkan. Ini tolong bangkitkan bagi kami, datangkan bagi kami malikan seorang raja nuqatil fi sabilillah, karena kami akan berperang di jalan Allah. Jadi intinya siap berperang sekarang mah, padahal dari dulu juga Bani Israel terkenal takut ketika peperangan. Kemudian qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Kemudian Nabi mereka menjawab, jangan-jangan kata Nabi Samuel, jika diwajibkan kepadamu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Nah, ini sudah sangat ditaksir oleh Nabi Samuel pun bahwa karakteristik Bani Israel itu sejak zaman Nabi Musa pun demikian. Jadi tidaklah cenah sekarang mah, pokoknya intinya kami akan membela kembali dan merebut negara kami yang kami dan keturunan-keturunan kami telah terusir daripadanya. Kemudian Nabi Samuel waqala lahum nabihum innallaha qad ba'asa lakumut talut, bahwa Allah telah memilih untuk kalian Talut. Talut itu penduduk yang juga hidup bersama-sama dengan mereka dari kalangan Bani Israel, namun pekerjaannya tidak sebagus Al-Mala, tidak sebagus para pembesar-pembesar Bani Israel yang mereka meminta kepada Nabi mereka untuk mengangkat raja. Jadi kalau dilihat dalam ayat ini, satu, raja itu, pemimpin itu ditunjuk oleh Nabi kalau melihat dalam kisah tentang Talut ini. Talut kemudian nanti memimpin perang dan berperang dengan Jalut. Barulah muncul nanti seorang pahlawan muda yang bernama Daud. Nah, kisah perangnya ada dalam pasal ke-33 mungkin minggu depan. Jadi intinya Nabi Samuel telah mengangkat atas dasar petunjuk dari Allah seorang raja untuk memimpin Bani Israel berperang. Dan raja itu bernama Talut. Tapi setelah ditunjuk Talut, apa yang mereka katakan? Eueuh nah geuningan si eta cenah ditunjuk teh. Sugan teh ti kalangan kuring norek ditunjuk teh. Ya begitulah karakteristik Bani Israel. Geus dibere tatawarna loba. Kan di zaman Nabi Musa saja lanu narallahu jahro itu sampai pada karena minta Allah bungkeuleukan itulah mereka dimatikan semua. Itu berapa kali dimatikan kemudian dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi. Itulah yang terjadi dengan Bani Israel. Pada awal kisah sampai sekarang juga mungkin begitu. Geuningan cenah ge walam yu'ta sa'atan minal mal. Cenah geuningan raja teh teu bogaeun harta, henteu beunghar gitu. Jadi memang orang dari sejak dulu memandang pemimpin itu kudu beunghar. Qala innallaha astafahu. Keadaan apapun yang dimiliki oleh Talut, kata Nabi Samuel, itulah pilihan Allah. Allah geus memilih Talut untuk menjadi pemimpin kalian dalam berperang. Wazadahum bastatan fil ilmi wal jismi. Mereka atau Talut memang tidak punya harta yang banyak, tapi mengapa Allah memilih Talut sebagai raja? Karena ia mempunyai satu bastotan fil ilmi, dia kuat di dalam ilmi, dan dia bastotan fil jismi, dia kuat juga dalam jasad. Jadinya cerdasnya tangguh gitu. Jadi itulah modal dasar dari raja. Jadi dia harus memiliki kemampuan akal yang bagus dan memiliki ketangguhan jasad yang prima. Karena untuk berperang dan kepada mereka itulah nanti bersama-sama dengan Talut diutus untuk melawan Jalut. Inilah kisah yang disampaikan dalam Al-Quran tentang Talut dan Jalut.
dan nanti akan Allah berikan tanda bahwa Tolut itu seorang raja. Dia akan memegang tabut. Tabut itu adalah semacam, ya meureun lamun disebutkan jimat lah gitu ya. Di dalamnya ada Taurat, peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun. Kemudian ada sorbannya Nabi Musa, Nabi Harun. Bahkan tongkatnya pun ada di sana. Jadi dalam satu peti yang ceritanya padahal itu telah kemana, telah hilang, telah lapuk, tapi dihadirkan kembali oleh malaikat dan diberikan kepada Tolut. Jadi itulah tanda bahwa setiap estafeta kepemimpinan itu ada tanda-tanda yang dipegang oleh dia, dan setiap tanda itu pasti berupa pedoman, berupa aturan yang akan menata kehidupan mereka, meskipun nanti kebanyakan dari kaum Bani Israel itu tetap menolak kepada aturan-aturan itu. Bahkan sampai nanti mau diajak berperang, dari puluhan ribu itu hanya tersisa kurang lebih katanya 2 atau 3 ribu saja. Jadi anu milu berperang lolos seleksi dari pasukan inti berperang itu hanya 2 atau 3 ribu saja. Karena kan melewati satu sungai yang nanti di setelah ayat 48 ini dinyatakan ujiannya itu adalah lewat di satu sungai. Perintah Nabi ulah ngarinum, cek kerajaan cek Tolut ulah ngarinum, lamun kapaksa wae oge nginum ulah leuwih ti sasiuk, tapi siukana make saleungeun. Ieu loba anu nginum make bahkan ngariwuna ku siku. Ulah ngojay. Ieu mah ku dua siku, ku dua leungeun. Wah, mak. Nah, anu mak itulah nanti yang tidak terbawa ke medan perang. Jadi diceritakan meureun kamrekaan atau kumaha nepikeun kata bisa ini teh udah. Jadi melanjutkan perjalanan yang hanya bisa melanjutkan perjalanan hanya 2-3 ribu saja. Dari puluhan ribu, bayangkan. Jadi tetap memang anu memegang kebenaran mah saeutik. Inilah awal yang nanti kita temukan di dalam ayat tersebut. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan kasiratan biidnillah. Jadi ingat bahwa kemenangan itu bukan karena kuasa kita, bukan karena kita tangguh, bukan karena kita samak taku pakarang atau lengkap dengan persenjataan, namun sesungguhnya setiap kemenangan itu adalah berkah dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita tidak usah kemudian membangga-banggakan jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak. Nanti di sana ada kam min fiatin qalilatin golabat. Itulah yang nanti menjadi semangat kuat bagi pasukan Tolut untuk mengalahkan pasukan Jalut. Belum tersebut-sebut Nabi Daud, karena dalam perjalanan Nabi Daud termasuk orang yang 2000 orang itu yang bisa lolos dari seleksi. Tugas Nabi Daud belum jadi nabi, karena dia di dalam sejarah diceritakan hanya berusia antara 17 sampai dengan 20 tahun lah, antara itu. Jadi kira-kira mah 18 tahunan lah gitu. Tugasnya apa? Tugasnya ngankur ngajaga logistik, ngajaga sangu, ngarah ke tukang ngaliwat lah menurang. Itu Nabi Daud. Lamun dina kisah eta mah David anu dilawanan ke Goliat. Jadi David and Goliat. Daud ngalawan Jalut gitu. Goliat teh Jalut. Dan itu nanti kisah pertempurannya dikisahkan lebih lanjut di dalam pasal yang ke-32. Jadi itu saudara-saudara sekalian, karena ini memang menyangkut kisah yang harus kita ketahui, dan ingat kisah itu Qasas di dalam Al-Quran diceritakan ada 2 fungsi. Yang pertama adalah linusabbita bihi fuadaka, untuk menguatkan hati. Apakah dengan kisah ini kita akan menguat hati kita atau tidak? Dan yang kedua, ibarah, akan ada pelajaran yang diambil. Oleh karena itu, pelajaran apa yang bisa diambil dari dua kisah kaum Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi masing-masing itu? Yang pertama,
dari kisah Nabi Hizkil yang tadi rombongan puluhan ribu itu keluar dari tempat tinggalnya, bahwa kematian tidak bisa dihindari. Tapi jangan juga ditantang-tantang, karena kematian sudah jelas kontraknya. Mau, ya gambarannya ekstrim lah. Erek kumaha we kaayaanana ditembak 700 kali oge misalkan, kalau memang Allah belum menghendaki dia mati, itulah yang disebut dengan urang mah sok salah sangka, wah bener sakti boga jimat naon. Nah itu padahal belum saatnya. Mata teu kudu hariwang, teu kudu sieun masalah kematian. Ini akidah nih. Ini akidah, bab keyakinan. Jadi orang gering, hareeng, aduh bobo ayeuna apa ya teh. Aya cucuit, aya gagak naon deui. Jadi itu ya, masalah kematian terapkan dina akidah kita, bukan sesuatu hal yang harus ditakuti dan juga tidak akan pernah bisa dihindari. Karena dalam Quran surat An-Nisa, walau kuntum fi burujim musayyadah, kalaupun kalian berlindung pada suatu tembok benteng yang sangat kokoh, maka kematian itu mual menghalangi petugasnya untuk dicabut dari orang yang ditentukan oleh Allah untuk meninggal, untuk mati. Jadi orang nyumput tina peti, rapatkeun sing ulah aya udara-udara acan, maot moal kira-kira. Kunaon make maot? Ngarah malaikat pencabut nyawa cenah teu bisa asup, anggar maot. Nah, itulah yang disebut dengan kematian. Matak aya nu kematian menimpa saat masih muda, aya anu geus kolot, anu kakara borojol, anu nepikeun kapikun kakara maot. Itu karena apa? Karena memang kontraknya seperti itu. Kapan kontrak itu diteken ku urang? Saat kita ditanya di dalam Al-Qur'an itu, alastu birabbikum. Nah, itu tanda tangan orang, ya mana teh bakal begini. Ada beberapa hal yang ditentukan oleh Allah pada saat itu dan kita menekan kontrak. Oke, kalau begitu maka diturunkanlah manusia ke muka bumi untuk melaksanakan itu. Dan kita berada di atas fitrah itu. Itulah gambaran, karena nanti Quran surah ayat 44 dan ayat 45-nya meskipun menurut beberapa tafsir juga menyangkut berkaitan dengan ayat 43, namun ini terlihat seperti yang temanya beda. Namun intinya memang berjihad di jalan Allah bukanlah sesuatu yang harus dihindari, karena tidak ada mukmin yang akan terlepas dari kewajiban berjihad. Mulai dari jihad yang levelnya di level kecil sampai pada jihad yang levelnya akbar. Jadi sampai pada kita bahkan memang itu merupakan bagian yang tidak bisa diindikan. Oleh karena itu, jihad itu bagian dari proses yang harus dilalui oleh setiap individu muslim yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kemudian ayat 145-nya, 245-nya itu berkaitan dengan barang siapa yang meminjamkan kepada Allah. Ini memang digunakan bahasa yang sangat luar biasa. Kepada pemiliknya kok kita dikatakan meminjamkan. Harta orang boga usaha. Nah Allah, bet dipinjamkeun deui ka Allah. Jadi intinya larapkeun harta yang kita punya di jalan Allah. Itu maknanya qardon hasanah. Kita dulu pernah membahas di tempat ini kaitan dengan pembangunan satu sistem ekonomi melalui perbankan yang disebut dengan bangkirot. Nah ini bangkirot itu salah satu dananya didasarkan karena surah Al-Baqarah ayat 245 ini. Wa may yukridullahi qardon hasanah, di dalam ayat yang lain juga nanti fayudaifahu falahu ajrun adim. Jadi Allah akan membalas. Nah ini kaitannya katanya berdasarkan pada asbabun nuzul, ketika Allah mendatangkan satu ayat yang di dalam Quran 261, masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi silakan dihitung, lamun orang saperak ngaluarkeun infak, maka akan berapa kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi katanya, kata Rasulullah, ya Allah apalagi, maka turunlah ayat 45 ini. Ayat 45 ini. Jadi pelengkap, tambahan, penjelasan dan
tambahan keutamaan yang akan didapat oleh seorang mukmin ketika dia menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah ayat 245 Quran Surah Al-Baqarah ini. Saya kira itu saudara-saudara sekalian, karena ini mayoritas masalah kisah, namun kisah ini pun harus kita sampaikan. Tentu nilai-nilainya akan menjadi sesuatu yang sangat dan harus kita pahami dalam praktek kehidupan. Itu saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Cukup sekian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.